Shalom, selamat pagi, dan salam jumpa kembali di awal pekan ini bersama saya Pendeta Romauli Syahan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga tetap penuh semangat ya. Memulai awal minggu ini haruslah kita tidak henti berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita selalu menjalani hari-hari kita dengan penuh syukur dan dapat mengerjakan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Semalam telah berlalu, kami merasakan kasih setiamu tetap menyertai kami. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam segala aktivitas. Mampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang menuntun kami, agar dapat melakukan yang baik, seperti yang Engkau kehendaki saja. Tuntun dan ajarlah kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kami selalu dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 17 April 2023, tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai na tinebak ni patiki doha holongon sian roha na yas. Sian panulupi ni panggora ni roha, nang sian hapursiaon na sumerlaok. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Injil dalam bahasa Yunani diartikan Evangelion, yang arti Indonesianya adalah kabar baik. Kabar baik yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Tentu kalau kabar baik pastilah menyenangkan hati, bukan? Tidak mungkin berita atau kabar baik yang disampaikan lalu orang yang mendengarnya akan bersedih atau menangis. Tetapi sebaliknya, yang mendengar pasti akan bersukacita atau bahkan dia terdorong kembali untuk menyebarkan kabar baik itu sehingga semakin banyak orang yang bersukacita. Pelayanan di tengah-tengah persekutuan adalah bagian dari pemberitaan Injil atau pemberitaan kabar baik. Inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya, agar dia terus dengan penuh semangat memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, agar banyak orang yang semakin percaya dan mencintai Tuhan. Tentu jika kita menyampaikan kabar baik atau Injil itu dengan terpaksa, itu tidak lagi menjadi sukacita bagi yang mendengar. Bagi yang melakukan pun tidak menjadi sukacita. Oleh karena itu saudara, tentu Injil atau kabar baik yang diberitakan haruslah disampaikan dengan hati yang penuh syukur, hati yang ikhlas, hati yang murni, karena didorong cinta kasih yang dari Tuhan. Paulus adalah rasul utusan Allah, utusan Kristus Yesus yang berdasarkan perintah Allah melayani di dalam kehidupannya. Paulus melakukan pelayanan dengan tulus ikhlas karena dia didorong oleh cinta kasih kepada Tuhan. Pelayanannya murni, tulus, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang mau ditekankan kepada
Timotius agar meneladani apa yang dikerjakan Paulus di dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanannya Timotius banyak sekali menghadapi tantangan, di mana ada beberapa orang yang mengajar ajaran lain di mana dia melayani. Ada beberapa kelompok yang terus berusaha mengaitkan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, kebenaran kabar baik yang dari Tuhan itu dengan adat istiadat atau kepercayaan masyarakat setempat agar Injil dapat diterima oleh penduduk lokal. Mereka bermaksud untuk menjadikan Injil itu secara kontekstual. Tetapi sayangnya mereka sendiri gagal memahami arti dan esensi dari Injil itu sendiri. Pada akhirnya mereka terjebak dalam istilah tahyul, cerita-cerita nenek moyang yang menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah jemaat. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka kerjakan itu adalah hal yang sia-sia, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasehatkan Timotius, dan tentu juga nasihat ini kepada kita semua, agar melakukan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik itu dilandaskan atau didorong oleh motivasi yang murni. Motivasi yang murni seperti apa? Yaitu kasih dan dari hati yang suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kita memberitakan kabar baik di dalam kehidupan kita? Apakah karena kebiasaan? Apakah karena didorong hal-hal yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau karena didorong pengenalan kita akan kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita? Kembali kepada dasarnya tadi, kabar baik yang kita sampaikan haruslah mendatangkan sukacita. Kabar baik atau Injil yang kita beritakan adalah memberitakan tentang Yesus. Yesus yang penuh kasih karunia, memberikan pengertian, memberikan hikmat bagi orang-orang yang percaya, memberikan keselamatan, jalan keluar bagi mereka yang tersesat. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan dan melakukan yang baik. Dan semua itu kita lakukan didasari oleh hati yang penuh cinta kasih, oleh hati yang tulus murni. Marilah kita menjadi pelaku firman, memberitakan kabar baik itu kepada semua orang, karena pengenalan kita secara pribadi kepada Kristus Yesus yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami seperti Timotius yang terus berjuang, berusaha memberitakan kebenaran firman-Mu di dalam hati yang murni, di dalam hati yang tulus penuh kasih. Karena di sanalah kami menunjukkan kasih setia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku yang baik, bukan hanya memberitakan saja, tetapi setiap hari hidup kami diperbaharui di dalam firman-Mu, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Seperti apapun kehidupan kami, seberat apapun pergumulan kami, pakailah itu semua Tuhan untuk membuat kami semakin mengenal dan mencintai-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pemenang di dalam pertarungan iman kami. Kami tahu tantangan yang terjadi dalam hidup ini tidaklah mudah kami atasi, tapi kami percaya penyertaan-Mu akan memampukan kami untuk melewati banyak hal. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.